Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang kami hormati Kang Fajar selaku pemateri hari ini ya akan melatih teman-teman gimana caranya untuk melakukan transliterasi di Microsoft Word. Selain itu juga hari ini beliau akan mengajarkan kita bersama bagaimana install dan cara mengutip Quran Kemenak ya di Microsoft Word. Jadi teman-teman, buat yang pengen tahu kenapa sih Kang Fajar itu sering banget muncul di acara-acara prodi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri beliau terlebih dahulu. Kang Fajar sudah ada kurikulum detailnya mau ditampilkan atau enggak? Nggak usah, Kenapa? nggak usah ditampilkan apa. Oh, enggak usah ditampilkan ya. Oke, izinkan saya membaca kurikulum vitae beliau. Nama beliau adalah Muhammad Fajar Sarjana Agama SAG. Saat ini berkediaman di Jalan Holis nomor 402 Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Emailnya muhfaj06@gmail.com. Teleponnya nih boleh dicatat nih barangkali ada yang berkebutuhan kepada Kang Fajar 0899 3403 612. LinkedIn beliau ya ada di Muhammad Fajar ID. Beliau menempuh pendidikan formal di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Metro, Lampung, SMP IT Bina Insani Kota Metro Lampung, SMA Negeri 1 Punggur Lampung juga. Lalu beliau merupakan alumni dari Prodi AT IAI Persis Bandung di tahun 2019 ya mulai masuknya. Terus apa pendidikan non formal beliau tempuh di Ma'had Al Imarat Bandung dan Ma'had Tahdibul Wasiyah Gumuruh Bandung. Beliau memiliki beberapa pengalaman kerja yaitu front developer Yoru Developer Team dari Oktober 2024 hingga sekarang secara hybrid. Terus beliau juga adalah guru Al-Quran Rumah Belajar Al-Kafah dari 2023 hingga sekarang. Lalu beliau adalah asisten sekretaris program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Jadi secara apa namanya pekerjaan beliau adalah asistennya Pak Ojim ya teman-teman. Inilah sebab kenapa Kang Fajar itu sering sekali hadir di acara-acara prodi kita gitu. Terus beliau juga sebagai manajer di Masjid Al Muhsinin tahun 2019 hingga sekarang gitu. Nah, barangkali itu perkenalan Kang Fajar ya. For your information, Kang Fajar ini jomblo ya, teman-teman. Jomblo. Barangkali ada yang jomblo juga. Boleh lah ya, gitu. Oke, selanjutnya kita langsung aja kepada Kang Fajar. Disilahkan. Terima, terima kasih kepada pembawa acara sekaligus Ketua Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang Universitas Bandung. Em, Kemudian teman-teman semuanya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di acara webinar program Prodi IAT yang setiap bulannya ada, Insya Allah. Yang mana em, acara webinar ini kalau dilihat dari masukan atau kritik atau saran yang biasanya teman-teman kasih di form itu pasti ada yang bahkan hampir semua kapan kalau bisa sering gitu ya. Nah, ini merupakan ikhtiar dari Prodi AT, dari Ibu Banan, kemudian Pak Hojim yang eh, supaya bisa IAT ini banyak programnya dan tentunya teman-teman bisa mengambil manfaat darinya. Baik teman-teman semuanya, materi yang akan saya sampaikan pada sore hari ini
adalah materi yang menurut saya sangat penting ya. Mau dari semester 1 sampai semester 8 ini penting banget. Ataupun di sini mungkin ada yang bukan dari IAT atau bukan dari kampus ya, karena saya share ke semua grup yang ada di WA saya, Zoom ini ya. Ini penting juga ketika kita ingin menulis sebuah karya ilmiah, yang mana sebenarnya transliterasi Arab Indonesia ini diatur oleh Kemenak ya, ternyata ada di mukadimah pedoman skripsi bahwasanya eh, aturan ataupun tata cara penulisan pedoman skripsi itu diatur oleh pemerintah ya. Makanya kalau ingin membuat penulisan ilmiah atau karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi harus sesuai dengan pedoman yang ada. Nah, ini dia nih. Putusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Teman-teman di sini tentu ada yang semester akhir ya. Nah, saya juga sebagai yang pernah skripsian, saya memberikan pesan kalau bisa kita itu sudah hatam membaca pedoman skripsi ya. Karena yang pertama, jangan sampai kita itu salah menulis yang padahal di pedoman itu ada. Salah satunya adalah transliterasi ini. Karena kalau kita salah berulang gitu ya, tentu akan habis di ongkos, ngeprint dan sebagainya. Maka ini sangat penting untuk dibaca terlebih dahulu pedoman skripsi ini. Baik. Langsung aja teman-teman ya, karena materinya sedikit dan nanti akan diselingi dengan praktik yang akan memakan waktu tentunya. Makanya materinya akan sedikit. Ya, pelatihan transliterasi Arab Indonesia dan instalasi Al-Quran di media. Ya, yang akan kita bahas sore hari ini ya. Yang pertama, cara install Times New Arabic. Biasanya kan kita nulis di skripsi itu Times New Roman ya. Kemudian fontnya 12. Nah, ini penting juga nih, jangan sampai kita nulis udah sampai bab 3, bab 4 tapi fontnya masih Arial atau apa ya. Padahal di apa pedoman penulisan skripsi itu sudah tertulis bahwasanya skripsi itu Times New Roman, fontnya 12. Nah, kalau transliterasi nama fontnya Times New Arabic yang tadi teman-teman sudah download. Kedua, instalasi Quran Kemenak di Microsoft Word. Nanti sekalian praktek kita. Kemudian teknis menulis transliterasi. Nanti ada eh, huruf-huruf yang kita pencet untuk memunculkan misalkan mad ya. Kalau kita misal ingin penelitian misalkan insan dalam Al-Qur'an, kata insan dalam Al-Qur'an itu nulisnya bukan insan biasa, tetapi insan di A-nya itu ada garis di atas. Nantilah kita praktek. Kemudian prakteknya adalah. Nah, teman-teman semuanya silahkan mendownload file Times New Arabic. Nih, nanti saya kasih di kolom chat ya biar enak. Nah, silakan teman-teman buka, terus klik download di pojok kanan atas. Klik icon download di pojok kanan atas. Download. Oh ya, kalau teman-teman merasa kesulitan ya, saya nggak bisa di sini, saya nggak bisa langsung aja ini ya, on mic kasih tahu gitu ya, biar nanti langsung di atas. Tuh, saya tunggu 1 menit teman-teman untuk membuka link yang ada di kolom chat.
Kemudian di download Times New Arabic. Ini sebelah kanan nih downloadnya nih. Wow. Sudah teman-teman semua? Kalau belum, bilang ya apa eh, di audio langsung boleh belum gitu, atau di kolom chat belum, atau yang Bentar-bentar, Kang. oke, yang merasa kesulitan juga boleh, jangan diem aja ya. Yang merasa kesulitan langsung bersuara. Dah, Kang. Alhamdulillah. Oke, udah ya. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan file yang berisi, saya juga download lah kalau gitu ya. Times New Arabic. Kemudian dibuka ya, nih zipnya Times New Arabic.zip. Nah, kemudian klik folder Times New Arabic, nggak diekstrak juga nggak apa-apa. Kemudian klik dua kali timenewarabic.ttf, timenewarabic.ttf. Nanti akan keluar seperti ini, Times New Arabic True Time. Dah, ini saya nggak tahu dapat teman udah tinggalan apa ini ya, ngikuti. Mic-nya dibuka boleh nggak apa-apa, biar saya tahu teman-teman ada kesulitan atau udah gitu. Kalau udah Sudah klik terdownload, Kang. gimana gimana, Kang Ahmad Komarudin. Sudah terdownload. Ini saya Anita izin pakai HP suami. Oh ya, gimana Bu? Sudah Ya, bisa? sudah terdownload. Habis itu, Di situ dibuka, dibuka yang file yang di download itu biasanya di folder downloads, downloads di ada Times New oh iya Arabic. udah. Klik dua kali ya. Kalau sudah, klik dua kali timenewarabic.ttf. Nanti klik install yang ada di kiri di samping print. Klik install, di oke ya. Saya sudah install, oke oke aja. Ini udah. Nah, yang sudah coba tolong ini dong apa? Like atau apa? Like atau udah gitu, atau suara juga boleh. Takutnya ada yang ketinggalan. Udah, oke. Kang Hanif Al Farouk, terima kasih responnya. Nah, setelah kita mendownload Times New Arabic, instalasi ya sudah. Sekarang kita cara. Oke, terima kasih ya Pak Sugeng. Sekarang kita harus mengetahui tombol-tombol yang harus ditekan sesuai dengan maksud dan tujuan kita. Ini saya terlalu kecil ya. Nah ini nih. Yang pertama, ini dulu nih. Kalau untuk huruf-huruf abatasa ya, abata itu cukup menggunakan A, B, dan huruf T. Nah, yang harus diketahui itu apabila ketika ada huruf seperti sa. Nah, kan kalau tulisannya S mah nanti huruf sin. Nah, kalau sa itu ada titiknya di atas.
Kemudian huruf H, ya, setelah huruf jim, H itu ada titiknya di bawah. Kemudian za itu huruf Z ada titiknya di atas. Kemudian ada shad, titik di bawah. Nah, jadi ada tata cara penulisannya. Titik di atas, titik di bawah, ya. Kemudian juga ada kalau kita mau nulis huruf mat, bahkan kayak tadi insanun ada garis di atas. Jadi bukan yang topi ya, bukan panah ke atas itu, tetapi yang garis di atasnya. Tuh. Nah, sekarang kita coba bikin praktek ya. Satu kata aja. Silakan teman-teman buka Microsoft Word. Baru aja. Microsoft Word. Punten Kalau Kang, minta tolong dicontohkan. contohkan dulu, oke. Jadi tampilannya udah Microsoft Word ya kan ya? Halo, tampilan di share screen udah Microsoft Belum, Word. masih Canva. Oh, masih kan Pak? Halo, masih Canva. Nah, Masih Canva, Kak. oke, share screen. Nah, udah ya. Nah, sekarang misalkan kita mau menulis insan gitu ya, insan kata aja. Kita ubah dulu fontnya. Ini kan Aptos bawaan Microsoft Word. Kalau kita buka, kita ganti dulu. Times New Arabic. Tuh. Kalau misalnya, Kang saya nggak ada, kasih tahu ya. Pertama kita ubah dulu fontnya. Times New Arabic. Nah, misalkan saya pengen buat, ini ada yang, saya mah ada, oh, sip ya, Irfan Najmi. Insan, gitu ya. In, S. Nah, A, akan panjang tuh. Apa biar eh, ada garis di atasnya. Kan A kan panjang tuh. Nah ini, untuk membuat huruf kecil dengan garis panjang di atas, tekan tombol R. A dulu tulis A, terus R. Tuh. Nah, tuh. Mohon maaf ini ya, salah ini nih kayaknya. Salah tik typo. Yang benar itu, apa ya namanya ya? Ini, simbol ini teman-teman. Nah, huruf panjang shift dan ini apa ya namanya ini? Ya pokoknya panah ke kanan gitu. Kurang dari. Kang, punten minta tolong digedein, Kang. Ini karena terlalu kecil tampilannya. Oke. Digedein ininya di apa? Ya, nah ini kan kelihatan mantap nih. Jadi pemirsa bisa baca. Mangga, lanjut. Kalau add tadi terlalu jauh ya ininya. Jarak benar itu lebih dari atau kurang dari ya pokoknya ke kanan. San kita ketik A-nya dulu, baru shift dan nah, N. Munafiqun. Nah, itu jaza, jangan jaja ya, jaja kawa itu apa itu? Jaza pakai Z.
Jazaka. Dipisah juga boleh. Allah khairan. Nah, kok itu pakai A apa pakai O? Tidak. Lihat di pedoman skripsi. KH, KH doang ya. Khairan. Tuh, itu tadi. Saya lihat chat dari teman-teman. Saya mah ada Zoom kurang gede. Hasil sama, bagus. Ini tadi kita belajar mat. Sekarang kita coba yang yang Pak ya, titik di atas. Titik di atas. Garis atas. Sekarang B, titik di atas. Misal saupun atau sawabun biar dua ya. Titik sama garis. Sawabun. Kita lihat huruf ta itu apa? TS. Enggak, S. S sama titik. Bagaimana cara memunculkan titik? Tekan shift plus atau S. Oh, kita ubah dulu Times New Arabic. Shift plus shift plus tau. Tawa bun. Wabun. Jadi bukan TS ya, tapi S yang ada titiknya di atas. Gimana teman-teman, ada kesulitan? Kalau tidak ada kita lanjut yang contohnya. Nah ini Z. Z terus titiknya di atas. Titiknya di atas. Z. Kita coba lagi. Jadi bukan DZ ya, tetapi Z titiknya di atas. Shift atau dunubun. Ya, itu yang titik di atas. Ya teman-teman ya. Sekarang titik di bawah. Apa saja huruf-hurufnya? Sod misalkan. Sod, dot, to, lo. Apa teman-teman pengen kata apa? Sod. Solihun. Dikuli zaman mau makan. Solihun. S dulu. Baru apa titik yang di bawah tadi? Shift. Kemudian Times New Arabic. Nah, shift kemudian ini apa ya namanya? Kurung kurawal ya. Shift
plus sebelahnya P. Sebelahnya P. Nih. Ber- It's harus sering dicek-cek ya. Biasanya suka berubah portnya. Suka pindah. Ibu tuh. Ya cuma 3 aja ya. Titik di atas, titik di bawah, dan garis di atas. Teman-teman semua ada kesulitan nggak? Atau bisa? Bisa, alhamdulillah. Nanti rumus-rumusnya di-share. Boleh, boleh. Boleh, Bisa, boleh. alhamdulillah. Nanti di-share ya. Alhamdulillah lancar, sip. Seru, mantap. Oke. Yang kedua, kita sekarang akan eh, menambahkan fitur Al-Quran di Microsoft Word. Nih, Quran kemenang. Nanti ini dulu, kita coba dulu. Nanti jadi maksudnya teman-teman itu biar nggak usah bolak-balik, misalkan ke apa Google Chrome terus nyari Al-Quran surat ini, kemudian di copy paste dan sebagainya. Tinggal kita buka menu ini. Misalkan Al-Maidah ayat 51. Pakai isyarat nggak? Nih, kalau pakai isyarat lebih lengkap lagi. Kemudian terjemahannya mau terjemahan bahasa Inggris juga ada. Bahasa Inggris, Menap 2022, 2019, bahasa Mandar, kurang tahu saya. Kemudian juga ada tafsirnya, tafsir ringkas Kemenak dan yang lengkap. Misalkan saya pengen yang ringkas. Surat Al-Maidah ayat 51 tampil. Tidak ada. Oh, sepertinya ada ini erroran. Ini harus di install ulang kalau kayak gini nih. Misal saya ini dulu, terus nah tadi kan saya install ulang biar sama seperti teman-teman. Sekarang menunya tidak ada. Oke, teman-teman silakan sekarang untuk mendownload eh, Microsoft, bukan, Quran Microsoft. Nih ya, saya yang kirim tadi, Quran in Word. Nah, di Quran in Word ini ada versi praktis dan full. Ini apa maksudnya? Maksudnya itu adalah kalau yang praktis itu lebih ringan, tidak ada bahasa isyarat, ya, tidak ada fitur bahasa isyarat. Dan bedanya dengan yang versi full itu ada bahasa isyarat. Gitu aja sih sebenarnya. Nah, teman-teman bisa pilih mau yang mana. Boleh yang full boleh, yang praktis juga boleh. Wow, wah, siap, bagus Pak Sugeng, hebat.
Itu betul. Insya Allah nanti ada rekamannya ya. Oke. Teman-teman ada yang ada yang belum mendownload Quran in Word Minta tolong linknya di-share di ya, di share lagi chat. ya. Hmm. Di loading. Misalkan teman-teman pengen download yang full, bisa diklik, kemudian klik icon yang download yang nomor satu, nomor dua, download. Isinya kita bahas. Ya, yang komen, tidak ada. Ya, tunggu 2 menit ya. Kita bareng-bareng mendownload menginstal. Yang terbaru itu yang versi 3.0 atau 3.0 tahun 2019. Ini 2.0 tanpa bahasa isyarat. Sudah, oke. Posisi titiknya tidak center. Ada beda-beda, ada yang nggak cohesive, yang sini. Oh iya, nanti kita akan bahas lagi ya, Pak, di praktek. Teman-teman nanti praktek satu-satu menuliskan uh, Latinnya surat ayat tertentu. Oke, yang versi praktis ataupun full itu sama tata cara installnya. Saya misalkan contohkan yang versi full. Kita buka foldernya. Nanti isinya akan seperti ini. Diekstrak dulu ya, jangan lupa. Klik 2 kali filenya, kemudian ekstrak to. Kemudian oke. Ekstrak to, icon nomor 2, kemudian oke. Dia akan muncul folder seperti ini. Nah, gitu. Yang pertama harus diinstal, teman-teman. Yang pertama ini, LPMI ISEP Misbah. Ini tuh font untuk Al-Quran. Ya. Sama seperti tadi cara installnya, klik 2 kali, kemudian install. Kalau teman-teman pengen ada bahasa isyaratnya, sama, klik 2 kali, install. Tuh ya. Kalau sudah menginstal dua-duanya ini, teman-teman boleh mengklik 2 kali yang Quran Kemenak in MS Word 64 3.0. Yang paling bawah kalau di saya ya. 64 3.0. Atau bisa sesuaikan dengan laptopnya atau komputernya itu 32 bit atau 64 bit. Atau kalau nggak tahu misalkan klik aja yang 64. Klik 2 kali. Kemudian nanti akan muncul do you want to allow? Yes aja. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ya, bahasa Inggris atau bahasa Jerman atau Belanda ini. Bahasa Inggris saja. Oke. Nah, untuk menginstal ini, aplikasi Microsoft Word-nya harus di close dulu, harus ditutup dulu. Kalau sudah ditutup, klik OK. Next, next aja. Next, next, install. Next, next, install. Bisa ya, teman-teman? Kalau ada kendala, langsung buka audio. Finish.
Halo, halo ya. Boleh kalau ada kendala boleh langsung on mic. Nah, kalau sudah diinstal seperti tadi, nanti akan muncul Quran Kemenak di tab menu ya, yang dekat help. Quran. Teman-teman boleh coba-coba misalkan mau pilih surat ya, mau surat apa misalkan. Tadi surat Al-Maidah ayat 51. Ini contoh untuk satu ayat. Kalau pengen pengen tahu bahasa isyarat Al-Qur'an itu gimana? Kita centang aja. Kemudian mau pilih terjemahan tahun berapa? 2002, 2019, 2011. Mau ditambahin tafsir ringkas boleh. Kalau sudah, klik tampilkan. Ikonnya buku berwarna biru. Nah, ini. Nah, ini Al-Qur'an bahasa isyarat itu seperti ini. Gitu. Kalau kita tidak pakai ya, di uncheck ya. Ya. Nah, ini tafsir ringkas Kemenak. Ya, jadi kita tidak perlu bolak-balik ya ke web Kemenak. Ini fontnya masih apa ini Amiri. Kita ganti Times Roman Times. Tafsir ya. Misalkan kalau pengen 2 ayat, gimana caranya? Seperti tadi, surat Al-Maidah misalkan 51 52. Tampil. Tadi ada tafsirnya ya. Kalau kita sekarang pengen terjemahnya aja lah. Tampil. Nah, kodenya Times New Roman. Loh, baik lagi. Coba lagi. Jadi kan seperti ini tampilan. Ini juga ada footnote-nya ternyata. Bagi teman setiamu 215. Lihat catatan tertib. Saya cek kolom chat ada yang kesulitan ya. Alhamdulillah. Sip, mantap. Haidar, Kakang Haidar nih bagus sip. Sudah bisa. Iya. Mau 1 ayat, mau 2 ayat juga bisa. Tuh. Itu tata cara menambahkan Al-Quran, fitur Al-Quran di Microsoft Word. Sekarang kita akan praktek. Nah, nih. Teman-teman silakan buka Word yang baru. Kang, kalau jenis Qurannya nggak kemenak, boleh nggak? Jenis Qurannya nggak kemenak. Maksudnya bukan Quran kemenak ini ya. Iya, kutipannya bukan Kemenak, Kutipannya bukan kemenak. dari Ada bukan ngutip Iya, dari Bang. Kemenak. ada sebenarnya, cuman karena ini diluncurkan oleh Kemenak, maka yang dipakai Kemenak. Sebenarnya ada add-ons ya, ini namanya add-on lain yang bukan Kemenak, tetapi bolehlah nanti di pertemuan berikutnya. Kang, maaf, Boleh. Ya. sebentar motong maksud saya tuh di laptop udah ada Al-Quran, judulnya teh Hmm. Al-Quranul Karim, nggak tahu jenis Al-Quran apa, jadi itu Hmm. teh boleh dipakai atau harus buat skripsi tuh harus kemenang gitu Oh, maksudnya, gitu. nggak apa-apa ya? Boleh Oke. jawab sambubanan. Boleh. Oh iya, silakan. Oke. Pada asalnya tidak terdapat ketentuan ya Teh, apa ketentuan kutipan Quran apa yang harus digunakan dalam
penelitian skripsi. Hanya saja Quran Kemenak ini cenderung lebih rapih dan enak untuk dibaca. Tidak berantakan, terus apa wakofnya, simbol-simbolnya itu enak gitu. Tapi kalau misalnya Teteh punya eh, kutipan Kemenak gitu yang kiroannya juga hafes, itu nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, silakan digunakan asalkan tulisannya rapi dan bisa untuk dibaca gitu. Ya, siap Kanai. Jazakillah Mm-mm. khairan. Ya, jadi kita itu pelatihan Quran Kemenak karena ini yang lebih umum digunakan di Indonesia. Jelas ya, Teh. Jadi kita gunakan yang benar untuk memper. Ini juga bisa teman-teman coba-coba ya. Burung surah ayat. Nah, kalau kita pilih surat ayat, nanti ada di sini terakhirnya nih. Al-Maidah surat kelima ayat 51. Sekarang teman-teman kita buka file baru Word ya. Bisa klik file, new, blank document atau Control N. Sekarang kita akan praktek nih teman-teman. Praktek transliterasi ayat. Itu mempraktekkan tadi yang pertama transliterasi dan mempraktekannya di sebuah ayat. Teman-teman tugasnya silahkan membuat transliterasi dari surat Al-Mujadilah ayat 1. Nah, teman-teman kita buat sama-sama yuk. Pertama, kita cari surat Al-Mujadilah, surat yang ke 58, Mujadilah ayat 1. Klik tampilkan. Kalau filenya pindah laptop atau komputer, kutipan ayatnya atau transliterasinya nggak hilang kan? Insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Kalau kutipan ayat, insya Allah tidak. Kalau transliterasi, kalau di laptopnya tidak ada font Times New Arabic, nah bisa tidak muncul. Bisa juga muncul, gitu. Nah, yang penting eh, ada filenya, ada instalasi Times New Arabic. Ya, teman-teman sudah keluar seperti ini ya. Nanti kita sama-sama. Kode. Nah, kode. Dan jangan lupa ini dulu ya, apa di italik atau dimiringkan dulu. Fontnya Times New Roman. Kode. Sami. Masih Times New Roman, Oh, Times masih New Times New Arabic, Roman ya. Iya. Hmm. Oh iya, Times New Arabic ya. Tapi kode. Sami'a. Sami'a. Allahu. Oh, nah, A-nya panjang kan? Pak tadi teman-teman masih ingat shift terus panah ke kanan. Allahu qaula. Oh, allati allati T-nya panjang ya. T kita sih nah, garis di atas. Tujadiluka. Tuja A-nya panjang si garis di buka fi I-nya panjang zaujiha pakai Z zaujiha. Nah, kalau hak yang ini hak
itu pakai huruf H biasa. Kalau H tadi ya pakai titik. Hanya A-nya panjang. Wa. Tash lagi. I-nya panjang. Ilallah. Ila Allah. Wallahu wa Wallahu yasma'u. Taha. Nah, baru taha. Hanya kan tipis tuh. Taha. Ada titiknya. Nah, titik yang di bawah. Sif. Kemudian kurung kurawal yang ke kiri. Sif. Kemudian kurung kurawal yang ke kiri yang ini. Nah, ini. Kelihatan nggak ya? Ini. Sif. Plus. Oke. Taha. Hanya panjang. Burokuma. Burokuma. Ma panjang. Inna allaha. Inna Allah. Ha? Samiun. Sami. I-nya panjang. Tik. Un. Basirun. Ba. Sod tadi apa ya? S. I-nya panjang. Ru-nya panjang. Basir. Enggak ding. Ru-nya deh. Ini ya pendeknya. Basirun. Nah, seperti itu. Mohon izin Kang Fajar. Ya. Kak izin interupsi ya, teman-teman. Kebetulan Kang Fajar ini ketika skripsi saya ya, pembimbingnya ya. Jadi, besar kecil huruf ini, mari kita sama-sama revisi juga. Kaulak, ki-nya kecil, Kang Fajar. Gimana? Kaula, ki-nya kecil. Oh ya, Paula. Nah, alati, a-nya kecil. Nah, Nah, sisanya betul. Terus, tahawurokuma. Bukan RO, apa tapi ya? RA. Tuh. Nah, I-nya kecil saja, Kang Fajar, inna. Di inna. Nah, sami'un basirunnya S-nya besar, B-nya besar. Oke. Karena sifat Allah. Dan kita sekalian bimbingan skripsi ceritanya ya, bimbingan penulisan. Nah, seperti ini ya. Nah, Oh, jangan jadi coret-coret ya, teman-teman. Nanti soalnya kelihatan nih. nah, ini Hanif Al Faruk nih, ngapain nih coret-coret nih? Jangan Hanif lupa, juga ini mahasiswa saya nih. jangan lupa di eh, rata kanan kiri ya, Bu Badan ya. Betul, rata kanan kiri. Bisa klik apa? Klik justify ini. Kemudian klik yang ini, left to right arrange. Nah, ulang lagi ya. Klik justify atau Ctrl J, boleh. Justify. Kemudian klik yang ini nih, left to right text direction. Nah, gitu. Boleh dong teman-teman mau share screen, saya pengen lihat eh, atau boleh screenshot terus di chat. Nah, lebih aman ubah dulu jadi PDF boleh. Saya pengen lihat hasilnya teman-teman. Boleh?
Ada yang mau, oh ini nih dari Lutfi Fauzan. Nah, inna allaha ya. Inna allaha sami'un basirun. Inna allaha. Ini sudah bagus. Ada terjemah dan juga tafsirnya. Pak, footnote-nya. Footnote-nya itu berisi sebabul ini. Ada sebabun nuzul. Itu footnote-nya. Makasih, Kang Lutfi Fauzan. Alhamdulillah bisa sih. Ada lagi teman-teman yang pengen share hasilnya atau masih bingung? Boleh. Kang izin bertanya, kalau untuk artinya itu nggak usah pakai itu ya, rata kanan justify. Kalau untuk Kalau untuk artinya gitu, nggak perlu pakai justify. kalau untuk artinya, Ya, nah yang bagian bawah. ini ya Ya, justify juga, Kang. Justify. Nah, begitu. Justify juga. Kalau Sama, Kang. kalau tidak salah ini jaraknya satu ya, Bu ya, karena Iya, iya. nah ini. Kemudian, nah ini sih sama skripsi teman-teman. Ya, misalkan ayat ini menerangkan dan sebagainya. Nah, kalau bukan terjemah, tetap 1,5 ya, Pak. 1,5. Nah, itu. Kalau terjemah mah satu. Ininya apa? Space antar teks. Tuh, Kang izin bertanya, boleh? boleh, boleh. Itu untuk font Arabnya, nanti kan itu kan udah otomatis ya yang Quran Kemenak. Itu tuh Ya. nggak usah diubah lagi jadi tradisional Arabic atau tetap kayak gitu ya? Nah, ini boleh Kalau skripsi dijawab kan Ibu Bana. tradisional Arabic. Oh iya. Jadi penulisan Arab di kampus kita itu belum ada ketetapannya, Teh. Cuma kalau misalnya yang Teteh lihat itu sudah Times New Arabic, Teh. Dengan sedikit gaya, ya. Ya kan? Udah Times New Arabic kan ini? Ya, Tradisional Arabic kan Sorry. sebelumnya. Tradisional tradisional Arabic, sorry. Arabic. Nah, ini udah Oh, tradisional Arabic, gitu. Jadi nggak usah diubah-ubah lagi. Dan jangan lupa oke. tulisan terjemahan Kemenaknya dihapus ya, Kang. Oh ya, betul. Nah, ini. Berarti nggak apa-apa ya karena ya nggak dirubah Nggak juga ya. apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, Selama tidak ada ketentuan ininya, fontnya untuk bahasa Arab, maka ya kita pakai yang Kemenak aja. ya siap kena syukron. Teman-teman, Kang, punten. gimana ya, Bu? Kalau ads on Quran Kemenak yang nggak nongol, gimana nih, Kang? Quran Kemenaknya gak nongol itu mungkin ada kesalahan di instalasi di sini. Oh. Mungkin belum ini, belum klik yang ini nih, Quran Kemenak inward 3.0.exe. Ini harus dibuka dulu. Seperti tadi instalasinya, oke, dan tinggal next, next, next. Teman-teman kalau setelah ini, setelah webinar ini masih kesulitan juga, boleh nanti bisa menghubungi saya ya di WA. Ini barusan tadi Siap, ada yang Kang. menghubungi. Nah, kalau masih ada yang kesulitan, Izin bertanya boleh, boleh. terkait contoh misal An-Nasai, penulisannya itu Al-Nasai atau An-Nasai begitu, Pak? Alif lam ya. Betul, alif lam Ya, betul. tulisannya Al-Nasai. Oh, jadi Jadi kita tidak contoh asli langsung
Jadi tidak ada Samsiah Komariah ya. Kita pakainya Al-Nasai gitu. Pakai strip tidak, Ibu Kana? Pakai. Al, Contohnya Bu, misal asbabun nuzul, jadi al asbab dan al nuzul begitu Bu. Betul. kita ubah dulu. Times Arabic. Al, Matur nuhun, terima kasih, jazakallah. pertama. Al asba bu an nuzul. Betul. Kang Pun Kang Punten ini nggak ada alif lam depannya karena dia mudhof ilaih. Jadi asbabu al-nuzul. Al nuzul ya, oh iya. Al Al-nuzul. nuzul. Al yang depan hapus. Yang depan hapus. Oh, nggak ada Al alnya, yang al depan. langsung. Ya. Iya, karena mudhof ilaih. Teman-teman yang tadi kesulitan download, terus masih ada kesulitan tidak muncul apa penukuran kemenaknya atau garisnya tidak muncul, titiknya, boleh nanti langsung chat saja ya. Nah, waktu yang tepat. Tuh, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait materi tentang pelatihan transliterasi Arab Indonesia dan instalasi Al-Quran di Microsoft Word. Yang saya sampaikan itu, dan juga barangkali teman-teman eh, ada yang menanyakan itu ya, bagaimana tata cara bikin sertifikat otomatis, kemudian survei seperti tadi ya, seperti di awal tadi. Nah, itu bisa kalau mau ya, mungkin itu di luar IAT ya, mungkin itu bisa nanti kalau mau bikin apa kelasnya, boleh, bisa nanti kita belajar bareng. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kembali ke kanan. Oke, alhamdulillah akhirnya telah sampai kepada kita pengetahuan dan praktek mengenai tadi ya pedoman transliterasi, cara instalasi, menulis transliterasi sampai install Quran Kemenang. Nah, sampai di sini barangkali dari teman-teman adakah pertanyaan? Di grup sudah saya share nomor Kang Fajar. Mohon izin ya Kang Fajar untuk share nomor antum. Oh iya, boleh. Barangkali teman-teman itu nanti ada yang takutnya kesulitan karena pelatihan ini sangat teknis. Idealnya memang kita tuh kumpul di kampus gitu ya. Hanya saja ya lagi-lagi ada berbagai kendala sehingga kita itu mengadakannya secara online biar hemat juga secara finansial. Apa nih? Ada pertanyaan apa nih? Picture shortcutnya mohon di-share, kata Pak Sugeng Paptono. Shortcut yang tadi ya, transliterasi ya. Oke. Terima kasih Pak Sugeng. Jadi teman-teman kalau boleh tahu ya, apa namanya, for your information. Jadi adanya pelatihan ini berawal dari diskusi kami dalam konsultasi skripsi ini, terutama ada Pak Sugeng, teman-teman yang lain tentang transliterasi. Ternyata masih sekali banyak teman-teman IAIP ini yang menulis transliterasi itu masih manual dan masih yang curak seperti tanduk gitu. Kalaupun ada transliterasinya seperti tanduk gitu. Jadi bukan yang lurus gitu ya. Nah, semoga dengan adanya pedoman apa pelatihan transliterasi ini memudahkan teman-teman dalam mengerjakan skripsi dan memudahkan kami dosen, terutama dosen pembimbing kedua gitu ya, dalam mengoreksi skripsi Anda. Karena lagi-lagi teman-teman ini masalah transliterasi ini kadang-kadang kerap abai gitu ya, dan pembimbingnya jadi sakit mata melihatnya. Udah dikasih tahu ini transliterasi tapi masih aja pakai tulisan biasa gitu. Oke, barangkali ada pertanyaan dari teman-teman. Karena itu akun Kak Ahmad Komarudin ada raise. Silakan. Oh ya izin Kang Fajar.
Saya Anita. Ini mau bertanya lagi. Kan sebelumnya yang tadi Kanana yang sampaikan, saya tuh kan sebelum download apa sih transliterasi ini tuh pakai manual ya. Nah, tanda panjang untuk mad dan titiknya itu pakai equation Kang Fajar. Terus titiknya juga ada di equation. Nah, pertanyaannya apakah sama antara yang aku pakai ini misalkan atau enggak sama aja nggak sih sama yang Times New Arabic yang udah saya download kayak gitu atau harus diubah lagi misalkan kan udah tanda panjangnya udah pakai yang equation terus yang ada di situ optionnya essence itu tuh tanda panjang di atas di insert Kang Fajar. Nah, itu sama sih tandanya kayak gitu gitu. Apakah harus diubah lagi pakai Times New Arabic yang di download apa sama aja gitu tah pertanyaannya termohon. Itu pakai insert terus equation ya. Equation yang paling ujung terus ada ascend. Jadi diklik dulu hurufnya, terus diklik misalkan tanda panjangnya terus digeser itu udah tanda panjang gitu. Titik juga ada gitu sama. Apakah beda ataupun harus saya ubah lagi gitu? Sebenarnya sama aja ya. Kalau mau Sama pakai ya? equation, misal Mm-mm. ini ya. Iya, equation terus ada yang bukan yang itu Kak, yang diklik itu ada pilihannya banyak. Salah satunya ada yang essence itu. Nah, itu yang A titik dua di atas. Bukan sebelah kanan. Kanannya Sebelah bukan ini yang Essence. Nah itu aksen. ya, Oh iya aksen iya Essence iya. itu teh. Oh iya, eta dihandapna Kang Fajar yang garis Ini atas sama titik. Nah itu teh sararama enggak sih? Saya selama ini pakai itu gitu sebelum transliterasi di download Times New Arabic. sebenarnya sama aja kan intinya ada Sama garis ya? di atas seperti ini gitu kan. Nah iya, iya. Iya, nggak Terus apa-apa. titik juga sama gitu ya. Sama ya. Oke, Oke, aman berarti. Makasih Kang Fajar. sama-sama. Tadi kayaknya ada yang raise hand lagi, teman-teman. Langsung aja di Baik, Akang izin ya. bertanya terkait apa alif lam sendiri itu apakah huruf besar atau dimulai dengan alif lam huruf kecil gitu. Terus misalnya alat misalnya alati gitu. Lamnya itu panjang, terus alnya itu alif lamnya itu pendek atau sebaliknya gitu. Alati seperti ini. Al-Anasai itu Oh, Al-Nasai seperti ini. Tadi pertanyaan gimana? itu uh, alif lamnya itu huruf pendek atau huruf besar Di huruf kapital. A-nya. Ya, ya alif lam A-nya. A-nya dilambangkan huruf kapital atau tidak. Izin menjawab ya, biasanya. Kang. Ya, silakan. Izin menjawab, Kang Irfan Najmi. Jadi besar kecil nanti apa namanya transliterasi itu mengikuti objek yang kita tulis. Misalnya alat itu kan hanya konjungsi ya, yang kalau bahasa Indonesianya. Maka A-nya kecil gitu. Kenapa kok Samiun Basirun S-nya besar, B-nya besar? Karena ini merujuk pada sifat Allah. Yang maha kuasa itu kan Y-nya besar, M-nya besar, K-nya besar. Nah, begitu pula dalam transliterasi. Besar kecil huruf mengikuti objek yang kita tulis. Apa saja nih apa namanya objek-objek yang hurufnya kapital besar, misalnya nama Allah Tuhan, nama orang, nama tempat misalnya, gitu ya. Nama agama Islam Kristen itu kan I-nya gede, K-nya gede, Y-nya gede. Nah, begitu pula transliterasinya mengikuti pedoman KBBI lah. Coba nanti teman-teman bisa searching. Kalau misalnya nama tempat besar apa kecil dan segala macam. Gitu ya, Kang? Ya, Kang Irfan Najmi. Siap Ibu, terima kasih. Iya. Boleh pakai Nanti teman-teman seperti Pak Hasan Basri, kemudian yang lainnya yang masih kesulitan, masih nanti boleh chat saya ya di grup official. Silakan Bu Bana. Atau kita bisa nih nanti kalau Kang Fajar lagi free, kita datangkan ke kampus untuk spesial mengarahkan teman-teman ya yang belum bisa ya kan karena ini kan sangat teknis dan sangat praktis. Kita datangkan ke kampus,
Di perpustakaan ya biasanya Kang Fajar ya. Nongkrongnya biasanya Kang Fajar di perpustakaan. Ya, Teman-teman boleh, yang boleh. belum bisa instalasi bisa datengin Kang Fajar. Insya Allah nanti di grup official akan kita umumkan ketika kalian bawa laptopnya. Betul, ya. Baik, saya kira cukup ya. Pertanyaan sudah jam 5. Terima kasih banyak Kang Fajar atas ilmu dan kesabarannya melatih kami dalam apa namanya instalasi eh, dan cara penulisan Times New Arabic dan Quran Kemenak ya, terjemah Kemenak. Saya kira cukup. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fi khairul Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman. Oh iya kita foto dulu. Sorry sorry lupa. Foto dulu dong. Kang Fajar minta tolong ya di ini di screenshot. Untuk link sertifikat ada di kolom chat. Kita foto dulu. Boleh di close dulu ininya, Kang Fajar. Oke. Biar kelihatan teman-teman yang ganteng-ganteng dan